Kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya. Kamu udah siap belum? Langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang pria tua yang gak bisa melihat karena sudah rabun guys. Pada saat anaknya lagi masak makan malam untuk ayahnya, tiba-tiba ia mendengar ada yang minta tolong. Saat ia sampai di ruang tamu, ia kaget karena ngelihat ayahnya telah tewas dan ada si tukang kebun yang berteriak yang tadi. Gak lama, anak pria tua langsung menelpon polisi untuk menyelidiki kasus ini. Setelah diselidiki, Pak Polisi mengatakan, tolong semua orang yang ada di sini untuk berkumpul dan menemui saya sekarang juga. Gak lama kemudian ada 3 orang yang tinggal di rumah itu guys. Orang pertama bilang, aku Sinta yang bekerja sebagai asisten rumah tangga pak. Saat kejadian saya lagi beresin kamar si pria tua pak. Tapi tiba-tiba saya mendengar ada yang meminta tolong. Saya pikir ada maling di rumah ini. Tapi ternyata saat saya keluar saya sedih banget karena ngelihat majikan saya telah tewas. Orang kedua mengatakan, namaku Jono yang bekerja sebagai tukang kebun di rumah ini pak. Tadi itu saya lagi motong tanaman di taman belakang. Tapi saat saya mau ngambil minum, saya ngelihat majikan saya sudah terjatuh pak. Sebelum ia tewas, ia mengatakan kalau yang melakukan itu adalah orang yang memakai baju warna hitam dan memakai topeng. Tapi saat saya kejar orangnya, ia langsung kabur dan larinya cepet banget pak. Orang ketiga mengatakan, aku adalah Rudi, anaknya pria tua itu pak. Pada saat kejadian aku lagi di dapur karena lagi masak untuk makan malam ayahku. Tapi tiba-tiba aku juga mendengar kalau ada orang yang berteriak minta tolong. Tapi pada saat aku sampai di ruang tamu, aku ngeliat ayahku telah tewas dan Pak Jono yang berteriak. Kalau emang ada pelaku yang melakukannya, tolong ditangkap secepatnya ya pak. Setelah mendengar pernyataan dari ketiga orang itu, polisi masih nggak percaya dan curiga kalau salah satu dari mereka ada yang berbohong. Menurut kamu siapakah yang udah berbohong? Yuk coba bantu Pak Polisi dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, ada yang udah dapat belum jawabannya? Jadi ternyata dari ketiga orang itu yang berbohong adalah orang yang kedua, Pak Jono sendiri guys. Karena ia mengatakan kalau sebelum pria tua itu tewas, pria itu mengatakan kalau pelakunya pakai baju hitam dan memakai topeng. Ia berbohong karena pria tua itu udah rabun dan gak bisa ngeliat tuh. Bisa jadi ia adalah pelakunya dan karena panik dia jadi ngarang cerita deh. Gimana? Siapa aja yang benar di teka-teki pertama? Wah, pasti kamu super nyimak. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari ada wanita bernama Cinta yang lagi mau pergi ke pesta sebuah hotel. Ia pun langsung pergi ke pesta bersama suami tercintanya. Tapi saat ia sampai di lobi, ia merasa ngantuk banget dan langsung pingsan. Gak lama kemudian ia sadar dan udah ada di sebuah ruangan kosong. Karena kepalanya pusing banget, ia lupa ingatan tentang semua kehidupannya. Tiba-tiba ada 3 orang pria yang mengaku sebagai suaminya. Tapi ia ingat kalau suaminya itu cuma ada 1 dan 2 orang diantaranya adalah yang berbohong. Orang pertama bilang, sayang aku adalah suamimu yang asli, kamu harus percaya sama aku. Kita kan udah nikah dan tinggal bersama selama 3 tahun. Jangan percaya sama kedua orang yang ngaku-ngaku sebagai suamimu ya, mereka hanya berbohong dan mau manfaatin kamu. Orang kedua mengatakan, aku Jody suamimu sayang, aku masih ingat tanggal pernikahan kita tanggal 10 Juli 2017. Jadi sebentar lagi kan kita mau enif pernikahan yang ke-3 tahun. Hari ini kita nginep ke hotel ini karena mau jalan-jalan, tapi tiba-tiba kamu malah pingsan dan lupa ingatan. Orang ketiga bilang, sayang coba kamu lihat wajahku pelan-pelan. Kamu pasti ingat aku karena aku adalah suamimu yang sebenarnya. Tadi itu kita pergi ke hotel karena lagi mau pergi ke suatu pesta. Saat kita baru sampai di sini aku pergi ke toilet bentar, tapi saat aku balik lagi kamu udah ada di sini dan lupa ingatan. Setelah mendengar pernyataan ketiga orang itu, Cinta masih agak bingung yang mana suami aslinya guys. Kalau kamu udah tahu, mending bantu Cinta yuk. Dan waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi suami yang asli adalah orang yang ketiga guys. Karena kalau kamu teliti, iya benar kalau mereka berdua itu pergi ke hotel karena mau pergi ke suatu pesta. Bisa jadi mereka berdua berbohong karena mau manfaatin Cinta ya. Hayo, siapa aja yang terkecoh di teka-teki kedua? Tetap semangat ya, kita lanjut ke teka-teki selanjutnya.
ketiga. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Gilang yang sekolah di salah satu kampus yang terkenal banget. Ia jadi salah satu mahasiswa yang populer dan disukai banyak orang guys. Karena itu ada beberapa orang di kampus yang kesel sama Gilang. Pada sore hari Gilang mau pulang dari kampus menggunakan mobilnya. Tapi saat di jalan remnya blong dan menabrak sampai terluka. Gak lama kemudian polisi datang dan menyelidiki kasus ini. Polisi pun curiga kalau ada orang yang sengaja telah merusak rem mobilnya Gilang. Saat sampai di kampusnya, polisi langsung memanggil 3 orang yang kesel dengan Gilang. Polisi bertanya, apa aja yang kalian lakukan di kampus hari ini? Orang pertama mengatakan, saya emang kesel dengan Gilang karena ia disukai banyak wanita pak. Tapi mana mungkin saya tega mencelakainya sampai ia terluka. Lagi pula seharian ini saya lagi sama dosen pembimbing pak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dosen saya. Orang kedua mengatakan, saya kesal dengan Gilang dan karena dia pacar saya jadi mutusin saya pak. Soalnya pacar saya suka banget sama si Gilang. Seharian ini saya emang lagi gak ada jadwal kelas, tapi saya ke kampus karena mau bertemu dengan teman saya untuk mengerjakan tugas kelompok. Jadi bukan saya pelakunya. Orang ketiga bilang, saya emang kesel sama Gilang pak, tapi gak mungkin saya melukainya. Hari ini saya baru aja sampai di kampus, tapi sayangnya saya langsung dipanggil sama Pak Polisi. Saya aja baru tahu dari Pak Polisi kalau dia terluka pak. Setelah mendengar pernyataan ketiga orang itu, menurut kamu manakah yang telah merusak rem mobilnya Gilang? Coba yuk dijawab cepat dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, siapa aja yang udah tahu jawabannya? Jadi yang telah merusak mobilnya Gilang adalah orang yang kedua tuh. Karena kalau kamu teliti ada bekas oli yang menempel di pakaiannya. Bisa jadi itu adalah oli yang terkena pakaiannya saat dia merusak rem mobilnya Gilang ya. Hayo, siapa aja yang jawabannya benar? Kasih tahu dong jawaban kamu di kolom komentar. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Arif yang lagi mau berangkat kerja guys. Gak lama kemudian ia langsung berangkat menggunakan mobil barunya. Saat sampai di kantor menaiki lift khusus karyawan dan saat ia berjalan ke ruangannya ia nggak sadar kalau handphonenya terjatuh di lift karyawan tuh. Tapi saat ia balik untuk mencari handphonenya ternyata handphonenya telah hilang diambil seseorang. Dia pun langsung melaporkan kejadian ke petugas keamanan kantor. Petugasnya bertanya, apa yang terjadi di sini pak? Arif mengatakan, saat saya naik lift ini saya nggak sadar kalau handphone saya terjatuh di sini pak. Tapi pas saya balik lagi untuk ngambil, handphone saya udah nggak ada. Tapi selama di lift itu ada 3 orang yang ada di belakang saya. Mungkin salah satu dari mereka lah yang mengambilnya pak. Gak lama kemudian petugas langsung memanggil 3 orang yang ada di lift. Petugas bertanya, apakah kalian melihat handphone Pak Arif yang jatuh di lift tadi? Orang pertama bilang, saya nggak melihat atau mencuri handphone bapak itu pak. Untuk apa saya mencuri? Orang saya juga punya satu handphone mahal yang saya letakkan di tas kerja saya. Orang kedua bilang, saya adalah karyawan yang bekerja di lantai 25 pak. Saat di lift tadi saya nggak memperhatikan apapun karena saya lagi sibuk teleponan sama klien saya. Jadi saya nggak melihat handphonenya terjatuh atau mencurinya. Orang ketiga mengatakan, saya juga karyawan di kantor ini pak. Hari ini saya ngantuk banget karena habis lembur sampai jam 2 pagi kemarin. Tadi di lift saya nggak melihat handphone yang jatuh, mungkin karena saya lagi nggak fokus. Jadi saya nggak tahu apa-apa dan bukan saya pelakunya. Setelah mendengar pernyataan ketiga orang itu, menurut kamu siapakah pelaku dari hilangnya handphonenya Arif? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi yang telah mencuri handphonenya Arif adalah orang yang pertama. Karena ia mengatakan kalau ia cuma punya satu handphone yang ditaruh di tas kerjanya. Tapi saat ia ditanya, ia memegang satu handphone lagi tuh. Bisa jadi salah satu handphone yang ia pegang atau yang ada di tasnya adalah handphone Pak Arif yang terjatuh ya. Hayo, siapa aja yang jawabannya sama kayak aku? Wah, keren banget nih. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 penjahat yang dicurigai lagi menyamar, tapi mereka mengatakan kalau mereka bukan penjahatnya. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik.
Ayo, udah pada tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, langsung aja cus kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!